Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isya dan salat tarawih, memikir secara berjamaah, majelis ikhlas yang mudah-mudahan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita telah berada di malam ke-8 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bagaimana biasa kita akan melewati rangkaian ibadah kita pada malam hari ini yang tadi sama-sama kita telah melaksanakan sholat Isya yang diawali dengan kumandang azan saudara Esa, dan tadi kita telah sama-sama melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah yang telah diimami oleh yang terhormat Ustaz Ali Rawas, Sarjana Agama. Dan dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih kita pada malam hari ini, kita juga akan mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Ustaz Ali Rawas, Sarjana Agama, sekaligus beliau nanti akan mengimami sholat tarawih dan sholat witir kita secara berjamaah. Adapun yang bertindak selaku hilal pada hari ini, yakni saudara Esa. Mohon dengan baik kita dengarkan kultum dari Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan dapat meningkatkan kemalian kita, akan dapat menyempurnakan ibadah kita, khususnya pada malam-malam bulan Ramadan tahun ini. Sekali lagi mohon perhatiannya dan mohon anak-anak mungkin tertib. Mari kita dengarkan kultum dan atas perhatiannya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ustaz Ali Rawas, Sarjana Agama. Kami silakan. Gitu ya, bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu di belakang belum kompak, mungkin pengaruh minuman es. Orang yang mengucap salam adalah sunat, yang menjawab adalah wajib. Jadi kalau mengucap salam dijawab. Tapi ada juga ketika orang ucap salam, bu, jangan ibu jawab. Di mana ketika imam tadi, ketika imam ngomong assalamualaikum, nah kamu di belakang jangan jawab waalaikumsalam. Batal sholat itu. Ada juga ketika orang ucap salam, kalau bicara jangan ada orang itu jawab salam kita sampai hari kiamat. Di mana? Ketika kita datang ke kuburan. Assalamualaikum ahli kubur. Nah jangan nian. Ada yang dengar, yang dalam kubur itu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari langsung. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladziina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah jannati humul faizun. Sadaqallahu adzim. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas, ketua dan pengurus, para alim, para ulama, banyak yang hadir di kena ini. Ada senior saya, Kanda Manai Sofian. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Yang penting Kakak sehat. Iya. Ada Ustadz Irawan. Nah, pokoknya Tat, walaupun kau tuh junior, apa senior junior, pokoknya seilmu jangan sering ganggu ya. Ustadz Wahid, hanya yang hadir dan dapat kami sebut satu persatu namanya. Jadi mau ada dulu Rabu Kim, siap ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Bu, karena Allah lah yang
menggerakkan badan kita, menyehatkan badan kita untuk hadir di masjid yang dimuliakan Allah ini. Karena tiada daya dan upaya selain kita sebutkan la haula wala quwata illa billah bil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya dan kekuatan, hanya Allah lah yang menggerakkan kita datang ke masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. InsyaAllah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kali perdana saya ngasih kultum. Tapi lah berapa kali datang ke sini, 2 kali kalau salah, khotib di Idul Fitri, apa itu Arham, itu lebih terang. Yang untuk kultum ini, yang katakanlah ceramah bebas ini baru kali ini. Jadi terutama kita ini bersyukur kepada Allah, ini luar biasa Bu. Nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita ini tiada bandingnya. Ya, kumpullah air laut sebagai bintang dan kemudian ranting-ranting kayu untuk menulis nikmat Allah, daunnya sebagai tempat menulis nikmat Allah itu tiada bandingnya dibanding nikmat dan rahmat yang Allah telah berikan kepada kita. Terutama adalah nikmat sehat. Karena sehat ini luar biasa. Banyak uang, banyak duit, ya, hartanya banyak. Ketika ditimpa penyakit kemana-mana berobat tak baik, itu apa orang tuanya ngomong dengan anaknya? Nah, segala harta jual galau untuk aku sehat. Bayangkan saking pentingnya sehat. Nah, ketika itulah maka kita sebagai manusia ngomong, ya Allah, biarlah aku miskin, yang penting badan sehat. Tapi kalau baca kayo rayo badan sehat, itu yang penting, ya. Kita ni sering berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umurku, kuatlah badanku, sehatlah badanku. Lalu baca di aku ni kapan nak dipanggil olehmu, umur 100 tahun umpama kan. Pananak pula kawin galo, cucu pula kawin galo. Mau dah panjang ni doanya, kuatkan ibadat yang sempat. Terakhir dicari malaikat, nak mati apa tidak kau? Ya Allah, lama nak panjang nian, panjang umur tu ya, oke, hidup dewean dan ada lagi umur kita selain kita. Ini. Kemudian daripada itu Ibu, kena ada panjang ceramah kultum, kuliah 7 menit. Ini benar 5 menit. Nah, jadi minta-minta waktulah, jangan sampai cak baru nak ngomong lah sudah. Apalagi ada peluit pulau tweet, dia berhenti. Pokoknya kamu tap-tap Tanjung Batu, ya tap-tap Tanjung Atap, dulu Tanjung Batu, duduklah kamu mantap-mantap. Aku nak ceramah sampai jam 1. Jam 1 artinya dia berceramah makan sahur. Nah, pokoknya intinya dari bulan Ramadan ini kita teruskan karena ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kamu, dan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, nak jadi umur takwa ini tidak mudah Bu. Tidak baca hidayah itu turun dewek, itu tidak baca. Terkecuali kita yang memohon kepada Allah, ya Allah, turunlah hidayah padaku, kuatkan ibadatku, sembuhkan penyakit dalam hatiku. Kenapa di dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah? Darah itu adalah hati. Nah, itu tanda-tanda itu, janganlah gua ustaz ceramah. Lebih ramai itu. Allahu Akbar. Galaknya luar kecil. Nah, di bahasa kat Malaysia biar itu kecil. Nah, kecil. Lanjut ya. Dengar tak ya aku ni? Di mana tadi? Lalu lupa waktu. Nah, yo, kila hati di dalam hati ini. Segumpal di dalam tubuh ada segumpal darah ini adalah hati. Hati ini jika dihinggap suatu penyakit dan kita dah galak berdoa supaya hati ini sembuh dari penyakit iri, dengki dan hasud, maka terus ditambah oleh Allah penyakit itu. Penyakit hati itu jangan main-main Bu, bisa menyebabkan penyakit yang lain. Uang sakit hati macam sakit gigi, uang sakit apapun macam jadi stroke. Sebecak lagi saraf lagi stroke. Ya, apalagi penyakit sebusuk.
aku lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah ini penting. Artinya hati ini perlu dijaga. Macam mana nyembuhnya? Nah salah satunya ini ilmu yang memang diajarkan oleh almarhum Ustaz Naiman almarhum ya guruku. Ngatakan ambil segelas air, baca Fatihah 1 kali, quluhu 3 kali, langsung diucapkan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit di badanku, baik penyakit hati, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Rohani salah satunya adalah hati tadi, kena tempat bersemayamnya ruh kita itu. Nah ini yang penting, langsung diminum, ditiupkan di air, langsung diminum kalau yakin. Tidak yakin dem kamu ya. Nah itu, kenapa yakin, kenapa pakai itu soalnya. Alhamdulillah, wong cerita apa pun tentang dunia, tidak peduli kita. Kalau kita sudah punya keyakinan, karena dunia tidak ditaruh di hati, tapi ditaruh di tangan. Kalau dunia ditaruh di tangan, kemana kita melontar ke laju. Nah, kalau dunia ditaruh di hati, itulah namanya hubud dunia, cinta dunia. Nah, mana nengok cinta dunia tu dengan baik sebentar. Contoh, ya, hari Jumat, hujan deras, mobil ada di rumah, lama pada semayang, uji bini gitu kan. Ini hujan, dia pada nengok kau, lama mobil ada, ya, kotor. Itu namanya cinta dunia tu. Mobil dinjuk langsung, baru aja tetangga untuk sholat Jumat. Itu contoh cinta dunia namanya. Kita punya boleh dunia, boleh kita punya dunia. Kalau ada orang ngomong orang Islam ni harus miskin, ya teh. Kena orang Islam ini harus kaya raya. Pada konsepnya. Kenapa? Islam ini disuruh naik haji, disuruh sedekah, disuruh apa lagi? Bangun masjid, disuruh bangun jalan dan sebagainya, infak dan sedekah. Kalau kita dah kata mana? Laju terakhirnya miskin dunia, miskin akhirat. Kalau baca kaya dunia, kaya akhirat. Nah, ada lagi ngomong lebih baik miskin di dunia, asal kaya di akhirat. Ada orang ngomong yang penting aku kaya di dunia, akhirat matilah, kendaklah. Karena sampai sekarang pun orang di kuburan tak pernah keluar dari kuburan. Minta tolong, artinya aman di dalam kuburan. Atau juga yang saya itu. Molor ini, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya hari-hari kita di bulan Ramadan ini banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, zikir apa Ustaz? Kalau nak zikir yang banyak pahalanya, berat timbangannya, dikit bacaannya, bacalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah fil azim. Belum hafal ibu ya? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah fil azim. Ini luar biasa Bu. Jadi ada sebuah, sebelum aku mengakhiri dari ceramah ini, ada seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal ini seorang ulama besar. Ketika itu dia pengen keluar rumah, rasa terpanggil dirinya untuk menemui seseorang. Berjalan dia dengan pakaian yang ala kadar, tidak menunjukkan seorang ulama besar. Berjalan ke kampung sebelah, anggap kampung lain. Tapi kena wong ni tak tahu nama, tak tahu wongnya, tak tahu siapa nama Imam Ibnu Hanbal, tapi dia tahu siapa wongnya. Ketika itu Imam Ibnu Hanbal datang ke salah satu masjid. Ketika datang ke masjid, nak numpang semayang, jangan yang kita nisok masjid dikunci rapat. Pura masjid tu anak-anak kemana ini? Numpang semayang ujungnya. Di luar dia. Dia jenguk pakaian tak bagus kan, tak nunjukkan ustaz tadi kan, aku ni gaya-gaya besar sama ini kan. Nah, tak ditunjukkan, maka orang tak percaya. Kiranya dia lagi maling jam pula kan. Nah, akhirnya disuruhlah semayang di luar. Bayangkan. Sudah sholat, tapi Imam Ibnu Hanbal tak belum merajuk dah, begitulah merajuk kan. Hanya tak merajuk sholat. Karena Imam Ibnu Hanbal sadar bahwa manusia ini selalu menyengok tampannya, bukan menyengok siapa orangnya. Itu manusia, makanya galak terbudi itu. Apalagi ibu-ibu tuh senang yang dipuji, senang yang dibudi. Benar ya Bu? Halo, ibu senang dipuji, senang tak dipuji? Senang pula dibudi kamu tu sebenarnya. Iya. Sebab kami ini tidak mudi jujur dengan kamu mati kami. Itulah lebih kurang itu. Ya kalau jujurnya, kadang pengen jujur tapi sudah. Yo. Gak usah dah jauh dulu aku Kim mau datang ke rumah. Nah, kau nak ujuk Kim dapat duit 1 juta. Diterima baik udah lihat dia aku tu.
Alhamdulillah. Besok-besok Hakim ni nak jujur kan. Sebenarnya kemarin tu bukan 1 juta mah. Jadi berapa? Tengah 2 juta. Mana 500-nya? Tunjuk dengan siapa dulu apa pun. Apa dia adik-adik? Jual kalau itu nak jual pemarah itu. Marah itu namanya Kim. Nah itu contoh Jadi kena nak jujur tadi Dem. Artinya kami jangan jujur nian dengan kamu. Ya Allah. Mana Ustaz yang nyuruh tak jujur? Daripada ribut. Ya sudah. Imam Ibnu Hanbal tadi akhirnya dia sudah sholat, pergi ke depan, dijenguknya tempat berhenti, ada tempat roti, toko roti. Ketika datang di sebuah roti, tempat membuat roti, orang yang buat roti tadi sambil dia ngiling roti tadi maco subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Imam Ibnu Hanbal ngomong di moknya makan rotinya kan, beli roti kan makan lapar. Lalamu aku jinyo punya usaha roti ini. Oh lalamu aku jinyo. Lalamu kau sambil ngiling roti sambil maco tadi. Oh lalamu amalan aku nian itu jinyo. Apa kehebatan dari amalan itu? Pokoknya dengan aku ngamalkan amalan ini, toko aku ini lah berkembang di mana-mana. Anak aku lah jadi orang sukses galau. Oh, hebat tu Imam Ibnu Hanbal. Ialah amalan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cuman satu uji Imam Ibnu Hanbal, uji seorang yang jual roti tadi. Cuman satu permintaan aku belum dikabulkan oleh Allah. Segala permintaan aku dengan aku ngamal ini sudah diminta dikabulkan oleh Allah. Uji Imam Ibnu Hanbal, siapa apa yang belum kau dikabulkan oleh Allah itu? Aku ni pengen nian bertemu dengan seorang ulama besar. Namanya Imam Ibnu Hanbal. Nah, uji Imam Ibnu Hanbal. Aku inilah Imam Ibnu Hanbal. Nah, akhirnya Imam Ibnu Hanbal ngomong, "Oh, kau tahu dengan dia?" "Tahu aku." Tak tahu omnya, tidak tahu. Kalau aku jujur ngomong ke aku ini Imam Ibnu Hanbal, percaya tak kau ni kira-kira? Dijenguknya dari ke bawah, ke pucuk, ke bawah, akhirnya pingsan. Bapak ini pingsan. Ketika sadar, langsung dipeluknya. Ya Allah. Nah, artinya dengan amalan ini bukan dia yang datangi, Allah mengirimkan Imam Ibnu Hanbal sampailah ke tempatnya. Saking hebatnya amalan-amalan ini. Nah, jadi melalui Ramadan ini, yang malam yang ke-8 ini, banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah beramal di bulan Ramadan ini. Ya. Jangan tak yakin. Kalau kita tak yakin, sudah selesai urusannya. Kita tak yakin dengan amalan kita. Akhirnya, teko Allah pun kita tak yakin. Nah, ini penting kalau yang penting kita ni apa yang kita laksanakan, hakul yakin, ainul yakin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Aku ni mendak dinyuk kode, tak berhenti ngomongnya. Tadi lah kode pertama tu jaldur. Kode kedua, nah apa be pasangi nyampai lama kan. Ya pokoknya itulah lebih kurang. Mohon maaf jika ada salah, dan insyaallah sampai berjumpa di malam Kamis atau malam Kamis yang berikutnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika dalam cerita tadi menyinggung perasaan sana sini, dan mohon ampun jika ada salah. Kepada Allah tentunya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rp188.500 dari total ibu-ibu sejumlah Rp495.000. Seluruhan malam hari ini. Alhamdulillah malam ini di Masjid Al-Ikhlas ketemu dengan senior Kanda Haji Manai Supiat. Fahim. Amin betul juga. Amin. Amin beliau. Haji kecil lah umroh kak. Anak. Oh itu ya. Ya. Pak Amin. Sampai di bimbel dengan anak baik. Iya.